apa? Untuk Mas Helmi semua bad news dibuat jadi good news sebenarnya. Khusus lah gitunya antara para pelaku dengan pemerintah gitu. Ya, untuk yang diperhatikan sendiri memang lebih ke promosinya, karena kan kita mau menjadi kota wisata Pak. Tapi ya sekarang wisata kulinernya kita belum diangkat gitu sebenarnya. Sarjana elektrik. Maksudnya elektronik? Elektronik Pantes Pak. nyambung, kenapa nyambung pisan? Nyambung Pak. Nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ekpak, masih dalam sesi Jumpa Pengusaha. Saat ini sudah ada di studio salah satu pengusaha muda Sumedang yang telah begitu terkenal dan brandnya begitu populer. Ada sedikit cerita nih Gimana tentang narasumber, tentang Mas Helmi. Ingat tuh anu bahasa urang teu di Mas Boy gini nya aya si bajai pan nya. Nah terus Mas Helmi teh nyamperkeun ya. Nyamperkeun ka urang. Nyampeun si bajai teh ieu asli ceritanyaan ieu. Pas Mas Helmi ngaleos ya, si bajai teh kieu eta saha sebenarnya kalau eta Helmi Yusdul. Oh eta nu bukan Yusdul teh. Nah emang kunaon gitu crazy rich atuh eta mah. Nah ini asli eta Mas sampai ke kitu gitu bener. Mas Helmi, terima kasih banyak nih Kami ya, udah datang silakan di pulang Mas Helmi. Jadi pertanyaan pertama dari saya dulu ya, Pak ya. Itu saya dulu dah. Nah, yang tadi itu gimana sih Mas rasanya jadi Crazy Sumedang? Crazy Sumedang ngerikan. Saya disebut crazy aja ya, Rich-nya mungkin menyusul ya. Tapi amin ya. Rita masih amin, Crazy-nya udah ya Mas ya. Jadi kalau ada yang belum tahu nih teman-teman, Mas Helmi ini adalah owner sekaligus founder dari Cafe Yusdul, cafe yang paling oke lah Kafe di yang nggak Sumedang. pernah nggak ada pelanggannya, Cafe yang selalu rame selalu rame. sampai macetnya mah atau orang pernah ngelewat dah kadinya. Ayo eta. Sampai perapatan Pak Kuang macet. asli. Kan PLN teh geus pinuh PLN teh nya. Atuh doh kana aya nu garlut naon. Eta parkir atuh mah. Parkir geus dulu. Ayo mau ngalehan teh. Mas, kok bisa sampai kayak gitu Mas? Boleh cerita dong itu gimana sih awalnya Usul bisa kayak sekarang ini? Iya bagus Pak, itu jadi gimana ya, memang sampai diprotes ke rumah sakit, kan dekat rumah sakit ya. Jadi Karena apa? ambulan tuh Diprotes karena apa itu? konsumen ku Yusdul teh sampai gitu nak. So. Saking banyak customernya itu. Oh, anjir. Mas boleh dong cerita awal berdiri atau apa? Ya awalnya. Silakan berdiri dulu Pak. Dan terus kenapa sih harus Yusdul gitu? Ya, Kenapa sih Yusdul teh berdiri di tahun 2014 ya, 14 bulan Sebelum Masehi? 14 bulan Masehi, pas biar awon keur hayang nyusuan. Itu jadi memang bulan Oktober lah kalau tidak salah, 2014 bulan Oktober. Oktober? Pas ulang tahun orang gitunya, karena orang lahir di 10 Oktober ya. Jadi Ya mau kasih kado silakan. Berarti bintangnya apa itu? ya, Zodiaknya apa itu? zodiaknya teh Pisces kayaknya. keseimbangan. Keseimbangan. Balancing teh. Anjay. Jadi orang kudu seimbang teh hirup. Iya, biar seimbang kudu dua apa? Mbak Esi mah buat seimbang kan gitu. Dia mah yang naon we maksudnya. Iya, kan susu naon, dua ya. gitu kan. Gitu. Terus gimana Mas? Ya, nyanten di 2014 akhir berdiri lah eta ge dulu mah ada cuman kedai unggul, kedai biasa. Kesalnya nih kadang berdiri 2014 sampai kali. Itu Parisnya sih lah. Encok kan sama uratnya gitu. Gitu Pak nya eta akhirnya pas saya mau wisuda dulu teh gitu udah memang Oh jadi belum lulus. masih kuliah. Heeh, Jadi bikin Yusdul itu sebelum
wisuda gitu, Mas. Ya, jadi pas setelah skripsi nyari sidang, ya kan nyalse nya eta mah pasti tahapan nyalse. Tahap santai Ya ya. udah we di Sumedang we lah, da di Bandung kan naon kan gitu. Ah, Memang non ngajaga non nemenin mamah lah nya dan karena si mama sendiri di dia. Jadi sambil coba usaha eta ya udah we gitu brehna gitu. Darna. 2014, kenapa sih bisa langsung kafe gitu kalau mau usaha kan kenapa nggak jualan PCD ya? Buka non, buka kan banyak PCD maksudnya banyakan. buka warnet, itu kan di tahun-tahun itu kenapa sih jadi Lagi ini ya kan, buka warnet gitu. Iya, buka PSG gitu nah. APS. Rata PS. Nah sih harus kafe. Dulu mah memang bukan kafe nya bisa dibilang nyawa warung kedai biasa gitu karena memang nol pisan gitu dan memang dulu mah melihat peluang di Sumedang kan dulu memang ada sebuah brand nu ngehits dan pionernya bisa dibilang ngaramekeun Sumedang lah dulu teh gitu. Jadi Gila, kata misi lagi. Karena mereka sebenarnya dia kafe, iya banyak. Sebenarnya jadi kafe. Dibikin apa? ngaramekeun Sumedang ya akhirnya langsung coba dengan beberapa percobaan eksperimen eksperimennya. Terus gitunya langsung dengan responnya bagus gitu dari masyarakat dan konsumen ya memang pertama mah dagang circle-nya kan cuman ke temen gitu. Iya. Nyata dievaluasi terus gitu mah dari segi produknya ya alhamdulillah masuk ke selera Sumedang. Memang pas sebelum lagi udah kuliah udah dagangan Pak saya kayak gitu. Oh. Terus kuliah teh memang Dagang apa? Dagang narkoba? nah, kurir aja. Tolong Saya delivery order. Tapi Pak Mas Helmi kenapa harus milih susu gitu? Sedangkan pada saat itu kan 2014, 2016, 2017 tuh lagi ininya kopi, semua orang mikir kopi gimana caranya jadi nomor satu di kopi. Kenapa pilih susu? Nah, susu teh memang terinspirasi. Nah kan sebelumnya ngarana bisnis mah kudu riset lah ya Pak. Jadi itu bisa langsung dar gitu. Oh gitu, betul riset ya? Barusan katanya Ya maksudnya setelah proses eta. Setelah riset, saya terbentuk dar gitu. Dalam artian ya riset eta dalam artian ya susu mah dari segi apanya market target market nanti kalau menurut saya mah ya agak lebih luas lah gitu ya walaupun memang aya nu resep susu aya gitu ya aya Luasan besar ya sebenarnya. Luasan pasti besar. insya Allah lah seberapa luas Mas? 36 deh. 36 sih maju eta kamu kayak abah sih ini ya udah apaan gitu ya jadi setelah riset eta nya Setelah 36 setelah riset eta menemukan bahwanya di Sumedang aya potensi aya peternakan oge nya gitu dalam artian saya ngambil benchmark bisnisnya kan dari luarnya dari luar Jawa gitu atau enggak dari memang dari Jawa Timur kalau nggak Jawa Tengah gitu nya banyak peternakan terbesar gitu kalau nggak salah tuh di Boyolali atau apa gitu nya dan itu di situnya banyak menjamur kafe-kafe susu gitu. Oh, awalnya inspirasi dari sana ya maksudnya. Terus yang menggali lah di Sumedang, ini kan ayah peternakan lah, gini kan Sumedang buka koperasi. Mana di Tanjungsari? Di Tanjungsari? Ya, mohon. Jadi memang bukan ternak susu sendiri, ternak sapi sendiri. Kalau ternak susu mungkin iya ya. Ternak sapi nggak ternak sapi duluan ya? Ente, memang cari dulu peternakan gitu, atos ayah gitu. Nah mas kan kalau sekarang mas siapa sih yang nggak kenal Nusnul gitu kan ya? Misalkan suka lihat bah kalau di aplikasi juga ya, misalkan di GoFood ya, wah ini luar biasa lah ya, leading lah gitu kan. Nusnul mah leading banget lah gitu. Terus kita kan tahunya kemarin diuji dengan COVID, dengan pandemi, alhamdulillah masih tetap bertahan, tetap eksis gitu kan ya. Bukan sangat bertahan lagi, justru pada saat orang lain pandemi Nah, mengalami ini penurunan, malah ini malah naik gitu. Jadi intinya sih kalau bicara Nusnul mah sebetulnya bicara kesuksesan kan. Iya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan mas bukan itunya. Justru saya ingin menanyakan kegagalannya mas. Ada nggak sih fase Nusnul gitu yang benar-benar anjir aing gagal jika entah kita yang benar-benar ngedown gitu. Saya nggak ada katanya. Pasti ada lah, yakin lah, pasti ada lah.
Kan ngomong-ngomong mas mau yang ke Jawa emang orang Jawa. Iya kan, biar enak jadi MHD ininya dipegangnya Mas Helmi gitu kan ya. Mas Helmi. Marketing head kan orang marketing ini mah. So, kayak Akang gitu pada di Sumedang gitu nya. Jantan kumaha tadi pertanyaanna? Yang ini apa pengalaman menakutkan lah kegagalan Gus Dul gitu. Soalnya orang-orang tahu dia tuh kesuksesan, Taunya tuh nggak pernah sepi nggak ya. pernah sepi, selalu rame, rating bagus. Berarti kan kalau rating bagus, berarti kan di sana ada kualitas, ada harga yang rasional, dan hal-hal positif lainnya gitu. Boleh dong di-share Mas, khusus nih pertama kali ya. Oh, Mas pertama kali di channel ini ya, makanya subscribe dulu dong. The Egg Park. Pengalaman mah ditampil lah. mangga. Iya, ditampil lah ya. Gus Dul Premium Mic Mango. Sudah foto lah, bismillah lah. Wah, nggak cocok ya jadi brand ambassador. 38 tahun. Jadi memang sebenarnya ini ngarahin Pak Insan buat jadi. Iya, 38 tahun minum susu asli bos karek ayeuna mau minum susu pangeunah-ngeunahna. Asli. Masih lanjut bos kayak kalau minum. Lanjutnya. Jadi, namanya pengalaman mah atau udah dibilang gagalnya, intinya mah bukan gagal sih, ya kendala lah gitu lah. Saya mah dibilang gagal kita standar. Atau misalkan pernah ketipu kan namanya juga usaha kan pasti ada vendor, pasti ada partner gitu kan ya. Iya. Bisa pengalaman ketipu atau apalah gitu. Ya pelajaran lah. Ya, memang pernah berpartner coba gitu ya. Tapi ya ternyata dari niatnya kita coba bantu, coba mengangkat, tapi ternyata tidak sesuai harapan gitunya. Dan memang saya juga kalau mengalami seperti itu mah ya balik di sih akhirnya introspeksi, bukan kudu nyalakan batur sih gitu. Ya itu pasti aya wae gitu Pak. Tapi waktu pandemi kemarin gimana Mas sempat apa ngedrop juga? Ya pandemi mah puguh-puguhnya udah memang manusia pertama Covid. Jagonya katanya. Enggak, manusia pertama Covid di Orang Sumedang. pertama Sumedang. Nah itu gimana Mas? Di belakang Yusdul. Di belakang Nyusdul kebetulan ya. Betul Jadi ya? memang Nyusdul kan di pinggir jalannya, jadi ada kehalangan 2 rumah, terus ada masuk gang. Di dalamnya tuh ada kontrakan. Nah, di kontrakan iya benang gitu. Orang pertama Covid di Sumedang. Gitu. Aduh, di belakang banget nih tuh. Ya, eta terbranding di medianya mau tidak mau. Yusdul. Ya, bisa jadi berkah, bisa jadi ini sebenarnya kan berkahnya orang tahu jadi makin diekspos. Ya, gitulah. Nama Nyusdul kan Nyusdul. Oh, akhirnya di bad news is good news teh. Bad news is good news, benar. Ya, walaupun anggar shock gitu Pak. Untuk Mas Helmi semua bad news dibuat jadi good news sebenarnya. Karena kan belum mah selalu positif Pak. Positif. Udah Pak. Apa? Pembawaan juga enak. Masalahnya apa? Dekat-dekat. Pinter nyamanin orang. Iya, dekat-dekat lawan jenis langsung positif aja. Masalahnya. Nah, lain orang mah orang Iya. sabar, lain orang. Positif deal. Kerjasama. Rumah, iya tuh. Lawan jenis tapi tadi ya. Oh jadi si Yusul teh diindikasi jadi apa sih namanya tuh tempat penyebaran teh Pak? Ya, non sih Enggak. namanya Cluster pertama di Sumedang. Iya, betul. Aduh, Cluster Yusdul. Cluster Yusul sebetulnya. Nah, sempatnya saya nu dikira, terus karyawan nu dikira kan gitu. Jadi banyak gonjang-ganjing atau jelas lah gitu. Ya, akhirnya saya coba bikin selebaran yang bahwa konfirmasinya aman gitu, dan cuman tutup 3 hari. Cuma kita Ya, Setelah itu langsung omset naik 300%. buka sampai beres sekarang tuh nggak pernah tutup gitu. Karena nyata eksistensinya Pak, namun saya ditutupkan ya saya menyetujui Menyetujui anggapan itu gitu ya. orang lain ya. Iya. Berita tersebut gitu, makanya udah we gas lah. Gitu Pak, nyampan lebih mah gitulah industri yang paling terdampak kan memang kalau bisa diratingkan ya memang industri wisata, F&B gitu. Ya intinya mah yang mengumpulkan orang lah. Mengumpulkan orang itu sangat-sangat terdampak lah gitu. Mas Helmi, Hiji. terus ini kan sekarang lagi rame nih di media sosial ya, ada yang menyerukan bahwa harga
harga apa beban yang dibebankan oleh platform kepada penjual persentasenya Terlalu besar, terlalu besar, kegedean. Itu gimana menurut Mas Helmi tanggapannya, Mas? Anjir, tanggapannya wah ini beritanya. Nggak apa-apa. Ya beberapa yang di Jakarta yang Banyak menyebutkan banget. secara langsung di mention gitu kan. Kalau kata Mas Helmi gimana? Cocok-cocok aja gimana? Karena gini Mas, konon katanya, jadi share-nya itu nggak cenderung nggak adil, baik itu buat drivernya, juga buat juga buat si Si yang sellernya punya ya. tempatnya gitu. Itu gimana Mas tanggapan kamu Mas terkait tarif itu tuh? Tanggapan Aplikasi itu. Lesti. Ya. Atau bisa oke aja buat semua karena harga dasar juga yang rendah yang memang bisa dibilang murah gitu maksudnya. Jadi memang Terjangkau. kalau hal itu mah di Sumedang sendiri belum terdampaknya, dalam artian saya selama ini belum ada perubahan dari segi platform tersebut. Ya, mungkin di kota besar yang disebutkan tadi itu mungkin karena ya ada kumaha deui nya, dalam artian Mungkin ya karena platform ini mau tidak mau seperti kumahanya. Butuh ya. Gitu. Iya, udah menjadi sebuahnya, kita akhirnya bergantung kan Jadi gitu. kebutuhan. Ya kan memang sekarang platform itu udah jadi ekosistem FNB juga kan. Nah, Terus ngomong- mungkin Kalau kan, bisa- kalau di bisa kota, di- kalau kota besar tuh platform itu tuh ya ada pas nganterin ada macetnya teh ya, belum ngantrinya panjang banget gitu. Jadi makanya memang banyak mungkin jadi indikasi kendalanya lah. tuh ya jadi memang jadi Ya, sedikit faktor-faktor. membebani gitu ya. Nah, pasti akhirnya kan dibeda-bedakan gitu, di kota besar, di daerah seperti apa gitu, disesuaikan lah gitu pasti. Gitu Pak. Dah akhirnya ada ngegorowok-gowok kumaha ge da anger we. Da urang bisa kumaha. Nah, ini yang tuh Udah ada itu, ngomong Mas. kalau Nadiem Makarim dah, Nah. coba saya kan. Oh, komoan mah di Kementerian Pendidikan lain. Mas gini Mas kan ada mitosnya, ada ada anggapan besar gitu bahwa FNB di Sumedang itu rame awalnya doang nih. Rame awalnya doang, apa sih istilahnya mah gebrak tumila gitu kayaknya. Nah, gebrak-gebrak terus bilang Mas. Dan banyak banget contoh lah gitu kan ya, kalau di Absen banyak banget contoh. Nah, terus yang ingin saya tanyakan kenapa sih ini justru mah kayak enggak gitu dari mulai berdiri sampai sekarang enggak ngalamin fenomena gebrak tumila ini, terus aja traffic terame gitu. Ya, itu mah balik lagi ke manajemen Pak nya. Khususnya ya kalau jenis nyusul kan bisa disebut masih UMKM Pak, atau abdi mah gitu ya. Jantan lebih ke gimana ownernya gitu, gimana manajemen. Wih, ini sebenarnya aku mau gimana saya. Pernah untuk meroketnya. Jadi kumaha nu bukan gimana orangnya, gimana nu ngelolana lah, ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Kumaha nu ngelolana balik deh kan karena banyak nyaku manajemen pribadina, terus manajemen finance, manajemen kahayangna, kan itu balik deh gitu. Banyak faktor lah gitu. Dan memang dalam kalau gebrak tumila mah nya kumahanya bisa dibilang nyata ge karena nya industri kuliner teh gampang buka gampang tutup gitu. Iya. Karena kamu dari pandemi kan paling gampang teh dagang makanan lah geus naon deui aturan. Ya, tinggal di YouTube, aya resepna gitu, isukana dagang bisa kan gitu. Tapi kan ngasih teh eta teh mempertahankan teh. Jadi Mas Helmi mah menguasai 3 unsur yang kemarin dibilang teh Air, produknya. angin, api gitu. Jadi wing avatar teh. Saya jadi produknya bagus, Manajemen oke. manajemennya oke, harganya oke kan gitu. Jadi ya gimana mau sepi gitu. Iya, Ada juga jengkol nggak sepi. Ya. bener. Tipis-tipis. Tapi ada strategi marketing khusus nggak Mas? Bisa yang membuat usul kayak sekarang gitu. Sebenarnya nu di pertama ditekankan mah dulu ge saya ingin WOMT apanya? Word of mouth teh ningan. Jadi kumaha carana batur teh merekomendasikan batur deh karena kan paling trust ya. Ketika orang lain ke orang teh nya karena mainnya geus mengalami ya orang geus kanyus dulu dia orang sedar ieu geus nyoba ieu. Sok we kanyus dulu tah eta tuh sebuah hal nu benar-benar work gitulah, work pisan gitu dengan rekomendasi by konsumen ke konsumen lainnya teh gitu. Eta sih nu dari dulu ditekankan mah. Jadi
makanya fokusnya mah di jero ya gitu Pak, di dalam nyantar produk, entah itu produksi, servis gitu, segala Iya. rupa apa handle komplain seperti apa kayak gitu. Pokoknya mah user experience-nya oke, jadi biar mereka bisa ngomong positif juga ke orang, mungkin kayak gitu ya. Udah gini mah harinya lah targetnya. Jadi kelihatannya aja yang sebenarnya marketingnya nggak diiklankan, nggak apa, padahal iklannya dari dalamnya kayak organik, word of mouth banget. Tapi ya tidak dipungkiri perkembangan zaman kita harus open ya gitu, bukan hanya idealis dan mempertahankan eta gitu. Cuma tetap kita ada yang memang dipertahankan secara idealis, ada yang memang ya kita harus mengikuti juga kan gitu. Ya open lah, ini open mind lah. Ya mah udah untuk kokolotennya dalam artian guys kita harus terbuka gitu pikiran. Termasuk kalau menu sendiri gimana Mas? Menu apa? Fleksibilitas itu termasuk di menu juga, jadi menu selalu update gitu, ngikutin tren atau lagi atau udah kita mah punya platform inilah gitu. Gimana sih kalau Nusdul? Kalau Nusdul kan memang karena disebutnya kafe-nya dalam artian teh ya kafe teh kalau bisa dibilangnya karena targetnya juga milenial kan gitu. Dalam artian Gen non. Terus ya pada akhirnya mah tetap ada yang dipertahankan gitu, ada yang idealisnya ini harus jangan sampai hilang kan gitu. Apalagi brand Nusdulnya kan dari ya ini udah susu murni lah, spesialis susu murni di pasti yang dipertahankan susu mah dipertahanin gitu kan. Best milk in town lah gitu. Bahasa kawan gitu banyak. Tapi kita pasti mengeluarkan menu-menu yang uptrend gitu, trennya lagi apa, lagi kemana ya. Nanti juga kita mau ngadain ada kopi juga gitu, karena mau tidak mau ini kopi salah satu market share paling tinggi di Sumedang gitu, karena banyak kedai kopi sih gitu. Nah sebetulnya Mas target segmentasi si Nusdul ini lebih ke mana sih, pelajar, mahasiswa atau lebih ke yang dewasa gitu? Sasarannya itu lebih sasaran mah sebenarnya pelajar sih Pak, dulu tanya awalnya ya awalnya cuman kasih ini kesini karena ya eta tanya pelajar bawa mamahnya gitu. Soalnya sekarang mah udah banyak ini juga yang merah-merah gitu gitu. Makanya saya betah di kafe. Karena saya kan harus dengan konsumen harus dekat Pak. Approach terus jadi relation gitu ya. Iya. Gimana? Biar jadi loyal customer. Biar bawa teman, word of mouth-nya. Gitu. Muat mulut ke mulut gitu. Iya, lain word of mouth ya. Paham. Kalau word of mouth kan kata dari mulut atau word of mouth? Ya gitu ya lah. Gitu pokoknya. Mouth to mouth. Jadi mulut ke mulutnya bener gitu. Luar biasa Mas. Jadi ngasih tau anak iya gitu. Abah banyak. Nah kan Mas Emil sekarang jadi ketua salah satu asosiasi apa sih namanya? Asosiasi FNB lah gitu kan FNB ya. Namanya apa? Akar ya? Akar Pak. Akar itu apa sih Mas? Akar di atasnya batang. Jadi pelajaran biologi Pak itu Pak. Akar Pak, jadi akar tuh asosiasi kafe restoran Indonesia. Akari berarti. Indonesia Cafe Resto. Kafe resto. Nah harapannya dengan adanya akar di Sumedang, Mas Helmi mau jadi ketuanya, mengilfakan diri, mewakafkan diri gitu kan ke organisasi gitu. Apa sih capaiannya gitu Mas? Ingin seperti apa? Sebenarnya mah ini kan tidak sengaja Pak ya. Dia mah dalam artian memang kalau di organisasi sendiri memang dari semenjak kuliahnya resep organisasi lah gitu. Karena memang dulu udah mimpinya ingin jadi pengusahanya, orang kudu nyimplung ke circle pengusaha gitu. Akhirnya setelah akhirnya di kafe ya difokuskan di organisasinya memang yang di F&B gitu. Iya. Ya itu mah pada akhirnya berjalan mengalir Pak ya diamanahi we gitu. Soalnya kan kalau untuk jadi ketua akar kabupaten kota kan itu butuh kualifikasinya tuh yang jelas. Iya. Jadi panjang banget ini. Mas Helmi itu bukan hanya ketua akar di Sumedang, tapi bagian dari pengurus
yang penting di akar provinsinya. Provinsi Jawa Barat. Iya. Subhanallah. Bagian apa Mas Helmi yang di provinsinya tuh? Apa ya? Saya provinsi apa ya? Nah, Kepala bagian. Wakil ketua segala bidang. saya di Pusdiklat Pak, kalau di Jabar. Bagian Oh, di Pusdiklat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Seperti itu Pak. Lalu kalau Pak, kalau di Sumedang sendiri bagaimana respon Penggiat F&B-nya ya? para pegiat itu kafe dan resto? Positif Pak, cuman memang masih perlu penyesuaian karena memang untuk F&B sendirinya rata-rata kan di Sumedang tuh brand lokal ya, nu paling dominan lah di sini, dan Yang jagonya ya? Dan rata-rata semua ownernya juga berkecimpung di bisnisnya gitu. Jadi memang untuk aktif di organisasi itu masih perlu penyesuaian, tapi responnya positif gitu. Dalam artian kan memang kita belum ada wadahnya. Kalau kopi mah ada ya gitu. Tapi untuk secara keseluruhan dari F&B-nya sendiri itu belum ada gitu Pak. Itu menjadi salah satu peluang, dalam artian ya organisasi ini tuh akan menjadi sebuah manfaat yang besar gitu. Dalam artian untuk internal anggotanya, untuk eksternal. Dalam artian eksternal juga kan bisa antara dengan pemerintahan seperti apa gitu. Sekarang sudah murni kumaha nih kontribusi ke pemerintah, atau kita bisa menyuarakan apa ke pemerintah gitu untuk agar terperhatikan atau seperti apa gitu Pak. Udah ada yang ininya belum Mas Helmi, apa yang disuarakan dekat-dekat ini, karena memang kan setiap kota kabupaten bahkan ke provinsi pun sekalipun pasti berbeda-beda ya masalah di tiap kotanya gitu. Di Sumedang masalah apa mungkin yang memang kelihatannya ini harus diangkat dan harus disuarakan gitu Mas Helmi? Sumedang teh sebenarnya mah bisa dibilangnya masih biasa-biasa aja Pak ya. Dalam artian tidak terlalu riuh teuing gitu, tidak terlalu Santai itu. santai teuing, dalam artian ya masih bisa terkendali lah. Cuman ya perlu perlu pendekatan khusus lah gitunya antara para pelaku dengan pemerintah gitu. Ya, untuk yang diperhatikan sendiri memang lebih ke promosinya, karena kan kita mau menjadi kota wisata Pak. Tapi ya sekarang wisata kulinernya kita belum diangkat gitu sebenarnya gitu kan. Nah itu komunitas Sumedang tolong kalau ini dibantu ini. Jadi kadinya Aduh, ini bagaimana ini komunitas Sumedang ini ketua akar ini kamu kita ini. Yang harapannya mah gitu ya, ini juga kan akar juga masih belum bergerak sih gitu. Kita perlahan lah ke sana Pak gitu lah. Intinya mah kita bersatu, akhirnya kita bisa menjadi mitra atau kolaborasi dengan pemerintah, ya akhirnya bisa dipromosikan gitulah untuk mendatangkan wisatawan Pak dari luar. Karena tapi sejauh ini Mas nah gitu kan kritikan saran pemerintah itu udah didengar sih belum sih sama mereka gitu? Ya jauh lah gitu kan, udah direalisasi mah gitu, minimal dihiap gitu kan, oke ayo mangga kumaha. Udah kalau sama stakeholdernya mah udah sih gitu, udah ngobrol gitu. Responnya oke, tapi responnya bagus, menerima welcome. bagus payunnya gitu. Jadi gitu, welcome gitu, nya hayu atau kumaha gitu nya, ya tinggal gitu. Tinggal eksekusinya doang gitu. Suka apa belit lah jeung birokrasi biasanya gitu lah. Apal teuing lah ya. Gitu. Iya. Mau pada Oke, emang bener ya Pak, margin bisnis minuman makanan memang sekarang gede mah gitu ya? udah susah Pak, karena memang inflasi teh nya eta pisan sih, karena serba salah untuk karena namanya makanan ya gitu, dalam artian kan serba salah gitu ke konsumen. Orang mah pasti beli makanan setiap hari. Nah, eta sih gitu. Nya di tengah kompetisi juga kan, kita harus memperhatikan juga nih pasaranna kumaha sih di Sumedang kan, harga-hargana gitu. Ini Mas terkait kompetisi nih khususnya di F&B di Sumedang. Menurut Mas Helmi di Sumedang kayak gimana Mas? Ketat banget gitu atau misalkan cenderung slow atau kayak gimana sih? Sumedang mah ya setelah Kompetitor kayak gimana kompetitor? Kompetitor lah, justru cuma satu-satu. Kompetitor secara tidak langsung Pak memang rada ngeri nya. Misalnya?
Tidak langsung kan? Secara langsung teh ya seperti ayeuna kan aya mall kan. Mall teh jadi tempat orang teh banyak pilihannya. One stop shopping di situ untuk spend money-nya di situ kan gitu. Nah, itu secara tidak langsung. Tentunya kedai kopi juga secara tidak langsung kan karena kita nggak head to head di Susu Murni misalnya kan gitu. Sebenarnya sekarang sudah mulai ketat Pak gitu. Udah mulai kompetisinya. Cuman ya diharapkan dengan pemulihan ekonomi kan bisa berbanding lurus lah gitu dengan daya beli walaupun yang ketat tapi daya beli bagus masih oke gitu Pak. Jadi nggak apa-apa lah kalau banyak juga yang mungkin masyarakat daya belinya meningkat gitu kan ya. Gitu, jadi biar di sini belanja di sana belanja gitu. Pada akhirnya kan gitu. Dulu mah ya memang waktu Newsdul berdiri sekitar 3 tahun 4 tahun teh ya itu kumahnya dapat momen lah menjadi market leadernya karena memang dulu yang bikin kafe teh masih sedikit kan gitu, belum ada mall gitu. Jadi nya hiburanna naon deui sih mun teu nongkrong di kafe kan gitu. Nah Mas, kan saat ini menjamur banget tuh ghost kitchen kayak gitu ya. Orang yang nggak punya tempat offline gitu kan yang cuma online doang gitu. Di rumah doang. Nah itu cukup mengganggu nggak ke bisnis kafe yang bisnis model Mas Helmi? Ke bisnis model Mas Helmi itu. Ghost kitchen tuh akan berpengaruh di kota besar Pak. Karena market share-nya tuh gede karena kan banyak pekerja ya kantoran yang memang Korea memecetan keluar gitu. Ya itu tapi tetap wae sih dalam artian ya budaya nongkrong kita yang di Indonesia kan kita mah budaya silaturahminya gitu nya resep lah ulin resep panggih ngobrol segala rupanya itu mau pernah habis sih gitu. Cuman ya itu mah salah satu channel kemudahan aja sih Ghost Kitchen mah, tapi di daerah mah enggak sih, enggak. Jadi enggak terlalu mengganggu lah ya. Enggak apa kalau terus ini Mas Helmi cita-cita besar Mas Helmi ke depannya. Jadi dokter. Jadi pilot. Jadi ahli listrik. Asli lah Bos. Sarjana elektrik. Oh, saya elektronik. Pantes nyambung, nyambung bisa. Nyambung. Bisa terbulan. Makanya ada getaran-getaran. Ngerenyet kan tadi. Jadi cita-cita besar ke depan, Mas Helmi kan ini baru jangka pendek dari 2014 ke sekarang masih kurang dari 10 tahun ya. Apakah akan tetap di F&B? Apakah tetap akan di F&B? Misalnya kan justru nggak mungkin pengen 10 tahun. Mending muka kafe aja saya. Mending muka kafe, salah saya. Atau misalkan mau memperluas ke hal yang lain, misalnya warung. Banyak sekarang orang-orang yang punya F&B punya tempat-tempat di pariwisata bikin hal lain, misalkan ke sektor perumahan dan lain-lain lah selain F&B gitu. Gimana Mas Helmi ke depannya? Ke depan kita tidak ada yang tahu Pak. Kita pulang dari sini apakah masih ada atau tidak. Ini mah penganut stoikisme stoikisme. Ya masa depan mah ya kalau keinginan atau harapan mah ya Mas adalah banyak cabang atau gimana buat akar banyak cabang ya untuk saat ini untuk jangka pendek mah pengen ngebesarin dulu di sini Pak gitu. Jadi pengen News dulu teh bener-bener legend lah. Nanti bisa sudah legend sekarang. Harus beberapa generasi Pak legend tuh gitu, bukan hanya generasi saya karena saya yang ngebuat generasi ini kan gitu. Nanti harus bisa dinikmati sama anak dan cucu lah minimal kan. Anak gitu. Cucu cicit. Gitu. Yang pertama eta, yang kedua pasti akhirnya pembaturan kayak bahasa gitu nya ngeri kan. Ya terus yang kedua mah pasti peluang ngudak peluang lain gitu. Kan pengusaha mah Selalu. yang penting cuan Pak. Kalau bisnis perumahan sekarang gimana? Perumahan. Gitu Pak. Mas Helmi mau di-share dong produk unggulan di Newsdul apa teh yang paling beda, yang nggak mungkin ditemuin di tempat lain gitu, yang paling oke apa aja sih? Sambil kenalin ini produk yang ada di depannya. Kalau produk mah yang jelas kita pakai susu murni asli ya gitu. Susu murni asli ya. Jenis-jenisnya banyak, ada yang tadi yang disebutkan, ada yang 34, 36 ya.
Nggak nyebutin nomor seri. Kita pakai susu murni asli gitu yang jelas itu pembedanya gitu ya, karena yang lain pakai lebih ke pakai susu apa ya? UHT lah nya, susu full cream box kayak gitulah gitu. Kita bedanya eta menurutnya. Terus ya kita juga ada makanan juga gitu. Best sellernya itu di makanan ada chicken tom yum. Apa? Chicken tom yum. Chicken tom yum. Itu yang memang rada tahun berapa ya itu sempat hits lah di Sumedang gitu ya, di Sumedang sempat hits gitu. Dan sekarang juga masih menjadi best seller gitu ya. Bisnis dual, pedas dan susu cocok Pak gitu. Oh seger, tos dulu ada. Kan ini Dihajar tuh, ini penawar pedas tuh susu. Penetralisir pedas tuh susu gitu. Kalau ini mah sebenarnya konsep model RTD-nya Pak gitu. Ready to drink-nya, ready to drink Pak. Bisnis model yang dibawa kemana-mana ya gitu Pak. Ini lo banyak enak banget ini yang itu teman-teman tuh. Kalau dilihat ini ada rasa mango, kalau ini blueberry. rasa yang pernah hilang. Kalau itu rasanya pernah ada. Nah, hanya makanya udah kena perasaan aja. Ya, tengah rasanya udah banyakan keren gede ya. Itu paham. Baik, teman-teman. Tadi udah ngobrol banyak sama Mas Helmi sebagai owner Newsdul, juga sebagai ketua akar Kabupaten Sumedang. Daging semua ini mah ya. Tuh. Susu semua ini mah. Mas Helmi terima kasih banyak nih Ya, atas sami-sami. waktu dan kesempatannya udah mau Sama-sama. sharing ke Ya. ke penonton Dekpak ya Mbak, ke kita. Baik teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dekpak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga follow di IG-nya Oh, iya. Dekpak Dekpak. Official sama TikTok-nya Dekpak Official. Kalau justru apa ini? IG-nya @newsdoel. Justru. @newsdoel. Di follow ulang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.